Salam anak Bapak. Salam Pak. Ya, untuk memulai pembelajaran kita melakukan ibadah terlebih dahulu. Mari kita buka Kidung Jemaat kita nomor 4. Sudah dapat semuanya? Sudah Pak. Ya, mari kita nyanyikan Hai mari sembah 1, 2, 3 ya. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan keselamatan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk memulai proses pembelajaran kami. Kita siapkan proses pembelajaran kami agar kita yang baik sehingga apa yang kami pelajari dapat diterima dan dapat teringat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa kami Tuhan dalam nama Anak Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang Allah tetap bekerja. Ini adalah topik pembahasan kita pada pertemuan ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, pernahkah anak-anak Bapak merasa Allah bekerja dalam hidupmu? Kenapa? Kalau pernah, apa yang anak-anak Bapak rasakan terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kalian? Ya, jadi anak-anak Bapak harus ketahui bahwa Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Contohnya itu yang pertama itu contoh simpelnya saja, Allah masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Itu adalah salah satu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah, bahwa itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita, terlebih dahulu Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran yang kepada anak-anak semua tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu tujuannya yaitu siswa mampu memahami bahwa Allah tetap bekerja dalam kehidupan manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam hidup nyata. Nah, anak-anak Bapak sekalian, terhadap materi kita pada hari ini yaitu Allah bekerja dalam kehidupan kita, jika ada anak-anak Bapak yang belum merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti imannya masih kurang, berarti belum percaya terhadap Tuhan, masih ragu-ragu terhadap Tuhan, karena yang jelas itu Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, untuk lebih dalam lagi, Bapak ingin membagi dua kelompok. Nah, kelompok pertama ada Rahel, Ayu, dan Intan. Lalu yang kelompok kedua itu ada Alda sama Sundari. Nah, ayo coba disusun langsungnya sesuai kelompoknya. Nah, Bapak akan memberikan materi. Nah, ini adalah materi diskusi. Yang pertama di mana Allah bekerja melalui ciptaannya. Yang kedua, waktu beriman kepada Allah. Yang ketiga, pentingnya sikap hidup bersyukur. Yang keempat, contoh sikap beriman dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan berdiskusi tentang materi kita pada hari ini.
ini. Nah, jadi setiap kelompok ditunjuk perwakilannya untuk maju ke depan sebagai ya, waktu berdiskusi telah habis. Jadi kepada Bapak, Bapak akan kembali ke kelompoknya.
Ya, Bapak, jadi waktu berdiskusi telah habis. Jadi setiap perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan Bapak. Allah bekerja melalui ciptaannya. Allah bekerja melalui ciptaannya itu Allah menunjukkan kasih dan kuasanya melalui ciptaannya. Segala hal yang ada di dunia ini, manusia, alam semesta, hewan, tumbuhan, hingga hukum alam adalah bukti kebesaran Allah. Melalui ciptaannya Allah memberikan kehidupan, rezeki dan keajaiban yang menjadi sarana bagi manusia untuk mengenali dan bersyukur kepadanya. Misalnya udara untuk bernapas, makanan dan dari hasil bumi dan keindahan alam yang menginspirasi kita. Yang pertanyaan kedua itu makna hidup beriman kepada Allah. Hidup beriman kepada Allah berarti percaya sepenuhnya kepada keberadaan dan kuasanya, menjalankan ajarannya dan berserah diri kepada kehendaknya. Keimanan bukan hanya pengakuan lisan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti berbuat kebaikan, menjauh larangan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta lingkungan. Hidup beriman membuat manusia merasa tenang dan memiliki arah dalam menjalani kehidupan. Pertanyaan ketiga, pentingnya sikap hidup bersyukur. Bersyukur adalah cara manusia menghargai dan mengakui kebaikan yang telah Allah berikan. Sikap ini membuat manusia merasa cukup, bahagia, dan tidak mudah mengeluh. Dengan bersyukur, seseorang mampu menghadapi tantangan hidup dengan positif, menghargai nikmat kecil maupun besar, serta lebih peduli terhadap orang lain. Selain itu, bersyukur juga menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah sebagai bentuk penghambaan. Pertanyaan keempat itu, contoh sikap beriman dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Beriman menjalankan ibadah seperti pergi ke gereja, membaca kitab suci, dan menjaga amanah yang diberikannya. Contohnya, seorang guru mendidik muridnya dengan penuh tanggung jawab karena merasa itu adalah tugas mulia dari Allah. Yang kedua itu bersyukur, yang dimana kita harus mengucap terima kasih kepada Allah atas nikmat dan kesehatan dan rezeki, berbagi dengan orang yang membutuhkan, dan menjaga apa yang telah diberikan. Misalnya mengelola keuangan dengan bijak, membantu tetangga, atau merawat lingkungan sebagai bentuk syukur atas keindahan alam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pertanyaan yang pertama itu Allah bekerja melalui ciptaannya. Allah menyatakan dirinya dan karyanya melalui ciptaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa penjelasan teologis terkait hal ini. Yang pertama, alam sebagai penyataan Allah yang tertulis dari kitab Mazmur 19 ayat 2 sampai 4, dan pemeliharaan Allah terus bekerja dalam menopang dan memelihara ciptaannya, itu tertulis pada kitab Kolose 1 ayat 17, dan manusia sebagai alat Allah tertulis pada kitab Efesus 2 ayat 10. Yang pertanyaan kedua, makna hidup beriman kepada Allah. Hidup beriman berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, adapun yang jadi poin-poin penting dari makna hidup beriman kepada Allah, yang pertama, percaya kepada janji Allah, tertulis pada kitab Roma 4 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan, tertulis pada kitab Yakobus 2 ayat 17. Dan ketiga, hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, pentingnya sikap hidup bersyukur. Pertanyaan ketiga ini, bersyukur adalah wujud pengakuan atas anugerah Allah yang melimpah dalam hidup kita. Pentingnya sikap bersyukur yang pertama itu meningkatkan hubungan dengan Allah, membawa kedamaian, dan mengajarkan rendah hati. Pertanyaan ketiga, contoh sikap beriman dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap beriman. 1. Percaya kepada rencana Allah. 2. Hidup seturut firman Allah. Dalam sikap bersyukur dikatakan 1. Mengucap syukur dalam doa. Yang kedua, berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, menerima keadaan dengan ikhlas. Sikap beriman dan bersyukur membantu kita hidup dalam damai dan menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Allah dimuliakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Bapak yang telah berdiskusi dan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Nah, Bapak akan memberikan kesimpulan terhadap materi kita.
pertama itu maka hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah. Nah, hidup beriman itu dan berarti meyakini bahwa Allah selalu ada untuk kita, memberikan petunjuk kasih sayang dan perlindungan dalam setiap langkah kita. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang yang berpengharapan kepada Tuhan itu kita harus meyakini bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak semuanya jangan takut, jangan bimbang, sebab Allah selalu menyertai kita, Allah selalu ada di sisi kita. Kesimpulan dari materi yang kedua yaitu pentingnya sikap hidup bersyukur dan setia dalam ibadah. Sikap hidup bersyukur adalah bentuk pengakuan kita terhadap semua berkat yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur membantu kita untuk tetap rendah hati dan menghargai setiap karunia dalam hidup. Nah, sikap bersyukur itu adalah bentuk pengakuan kita terhadap semua berkat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi terhadap semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Salah satunya yaitu selalu beribadah kepada Tuhan, setia dalam ibadah minggu, melakukan pelayanan dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang ketiga itu ada contoh nyata sikap bersyukur dan hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih contoh sikap bersyukur dan hidup beriman dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya itu adalah bersyukur dalam segala keadaan. Jadi apapun keadaan kita, baik itu senang, susah, sedih, atau bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur terhadap Tuhan. Dan cara kita bersyukur juga yang kedua yaitu berdoa dalam kesulitan. Nah, banyak dari antara kita ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, malah kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan memberikan kesulitan kepada kita? Kenapa kita tidak diberikan yang enak-enaknya saja? Jadi pada materi kita hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Nah, dan contohnya juga sikap bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari itu yaitu menolong sesama. Jadi kita harus menolong sesama untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian dari kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan post-test untuk anak-anak Bapak kerjakan di rumah, dan besok dan minggu depan Bapak harap semuanya sudah siap mengerjakan dan siap dikumpulkan. Nah, untuk anak-anak Bapak silakan dicatat pertanyaannya supaya dapat dikerjakan. Baik, Kak. Ya, jika sudah siap, kita akan menutup pembelajaran kita. Kita akhiri pembelajaran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Berkati kami yang ada di malam ini supaya kami dapat melakukan apapun yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami Tuhan, jangan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.